Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Zia Ulbar dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 1 Desember 2022 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK telah mencakup pengaturan usaha jasa pembiayaan koperasi. Pengaturan tersebut dinilai telah berbasis keadilan, meningkatkan perlindungan konsumen, hingga memperkuat pengawasan koperasi simpan pinjam, dan memperkuat ekosistem pendukung pembiayaan. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK akan menjamin perlindungan para anggota koperasi dari pihak-pihak yang menyalahgunakan dana koperasi selama ini. Dalam rapat panja yang dilakukan Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, Misbakun juga mengingatkan agar Menkop UKM lebih aktif dan mengayomi koperasi yang ada di Indonesia, serta lebih memperjuangkan posisi koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Sebenarnya yang terjadi saat ini adalah orang memanfaatkan longgarnya aturan koperasi, mempraktekkan pengumpulan dana masyarakat. Yang padahal tujuan mulia koperasi itu adalah dari anggota untuk anggota. Pengumpulan dari kapital-kapital kecil dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Lah ini yang terjadi, Pak. Jadi kalau menurut saya kita kembalikan rohnya undang-undang ini bahwa tujuan kita adalah melakukan perlindungan konsumen. Terhadap apa? Terhadap siapapun yang mau masuk kepada sektor keuangan dalam bentuk jenis usaha apapun. Lah yang sedang kita atur adalah yang berbentuk koperasi. Itu. Jadi undang-undang ini tidak mengatur tentang koperasi, tapi mengatur tentang unit usaha koperasi atau badan hukum koperasi yang mau masuk ke sektor keuangan. Dari Senayan, Jakarta, Ila dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Bali atas capaian kepabeanan yang mencapai 856 miliar rupiah. BAKN DPR RI mendorong pemulihan industri di Provinsi Bali untuk bisa bergerak kembali pasca pandemi COVID-19 sehingga kinerja ekspor dapat terus meningkat. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau JDBC Provinsi Bali atas capaian kepabeanan yang mencapai 856 miliar rupiah. Pemulihan industri dan pariwisata di Provinsi Bali pun didorong untuk peningkatan kinerja ekspor. Usai meninjau pelabuhan Benoa di Denpasar, Bali, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengapresiasi kinerja JDBC Provinsi Bali yang mampu mengawasi persoalan cukai hasil tembakau. Namun ia menyoroti penerimaan negara di Bali yang belum mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan provinsi penghasil sawit. Tetapi di sini ada hal yang menarik yang kita amati dibandingkan dengan kunjungan kita di Bea Cukai provinsi yang lain, di mana tidak terjadi kenaikan yang cukup lonjakan yang drastis ya dari penerimaan negara. Itu karena salah satunya adalah Bali ini bukan daerah penghasil sawit, di mana sebelumnya yang kita ketahui di beberapa daerah di mana yang merupakan daerah penghasil sawit itu penerimaan negara melonjak hampir 4.000% di situ. Lebih lanjut, Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Biarwati mendorong pemulihan industri di Provinsi Bali untuk bisa bergerak kembali pasca pandemi COVID-19 sehingga kinerja ekspor terus meningkat. Cukup membanggakan ya, dan penerimaan cukai di Bali juga cukup baik. Tapi memang kinerja ekspor menurun karena memang ketika pandemi kemarin itu belum pulih sepenuhnya. Jadi memang kita mendorong untuk bagaimana proses-proses kepabeanan ini bisa lebih ditingkatkan untuk biaya masuk dan biaya keluarnya.
Dari Bali, Vita TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menghimbau dibentuknya pengaturan satu pintu distribusi bantuan untuk korban gempa bencana Cianjur agar penyaluran dapat berlangsung secara tertib dan merata. Tak hanya itu, DPR juga meminta pemerintah untuk mengatur jam distribusi agar penyaluran bantuan berlangsung secara lancar. Komisi 8 DPR RI menghimbau dibentuknya pengaturan satu pintu distribusi bantuan untuk korban gempa Cianjur agar penyaluran berlangsung tertib dan merata. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan, BNPB sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana seharusnya memimpin koordinasi dan penyaluran bantuan. Penyaluran bantuan yang tidak tersentralisasi dan bergerak sendiri-sendiri menyebabkan distribusi tidak merata. Endang juga meminta distribusi bantuan didampingi aparat penegak hukum agar kejadian penghadangan bantuan tidak terulang lagi. Penyaluran bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur masih terus berjalan. Namun sayangnya, di beberapa titik lokasi pengungsian masih minim bantuan akibat sulitnya akses ke lokasi tersebut. Koordinasi dalam penanganan musibah yang ada di Cianjur. Nah, ini akan menjadi penting karena kalau semua terdiri dari beberapa stakeholder masing-masing bekerja sendiri-sendiri, alhasil penanganan dan pendistribusian tidak bisa maksimal, pasti akan ada yang tercecer. Oleh karena itu, sebetulnya kita sudah menghimbau kepada BNPB waktu itu untuk menjadi, dan memang tusinya seperti itu, harus menjadi panglima di sana untuk penanganan. Sehingga apapun ketika lapor di sini, pembagian tugas akan dilaksanakan oleh siapa yang mendapat tugas dari panglima penanganan bencana maksudnya. Sehingga tidak akan ada yang tercecer, ada yang bertubi-tubi, double-double, ada yang sama sekali tidak. Karena apa? Karena belum tersentralisasinya penanganan itu. Komisi 8 DPR RI juga mendorong pemerintah untuk membuat aturan terkait keberadaan massa di wilayah bencana. Sebab telah terjadi kemacetan di Jalan Raya Cianjur Puncak yang merupakan akses jalan menuju lokasi bencana. Pemerintah juga harus mengatur jam distribusi agar penyaluran bantuan berlangsung lancar. Ken dan Kiki TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP diharapkan dapat membuka era baru hukum di Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan jati diri bangsa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17. DPR RI bersama dengan pemerintah telah sepakat menyetujui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Sebelumnya pembahasan RKUHP ini telah melalui jalan panjang dengan menyerap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. DPR RI berharap RKUHP bisa membuka era baru hukum di Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan karakter dan juga budaya bangsa Indonesia. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah melalui Kemenkumham menyetujui draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama dan ditargetkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna mendatang. Diharapkan sebelum memasuki masa reses, pengesahan tersebut bisa terlaksana. DPR RI meyakinkan RKUHP kali ini telah mengakomodir seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat. Diharapkan RKUHP nantinya menjadi pembuka era baru hukum di Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari berharap pemerintah dapat mengakomodir masukan-masukan terkait RKUHP dari berbagai pihak termasuk dari Komisi 3 DPR RI maupun masyarakat sipil. Ia berpesan jangan sampai RKUHP terkesan hanya milik pemerintah dan DPR saja. Di sisi lain, Taufik optimis pemerintah bersama DPR dapat menghasilkan RKUHP yang berkualitas. Dan saya berharap masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Komisi 3 yang juga berdasarkan masukan dari masyarakat sipil ini bisa diakomodir oleh pemerintah. Saya meyakini apabila masukan-masukan baik dari Komisi 3 maupun masyarakat sipil yang diakomodir, RKUHP ini bisa dapat diterima secara luas oleh publik. Karena RKUHP ini tidak boleh hanya dikesankan menjadi miliknya pemerintah dan DPR saja. RKUHP ini harus menjadi miliknya publik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menegaskan beberapa pasal krusial dalam draft RKUHP seperti pasal terkait tindak penghinaan terhadap pemerintah merupakan delik aduan. Hal ini untuk mencegah terjadinya huru-hara di masyarakat. Adis menambahkan pasal tentang hukum adat juga akan disesuaikan dengan kearifan lokal suatu daerah. Selain itu, dalam pasal hukuman mati, Komisi 3 bersama pemerintah sepakat menghapus kata dapat. Adis menegaskan draft RKUHP yang terbaru telah melalui uji publik serta mengakomodir masukan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya itu pasal tentang penghinaan dan juga pasal tentang kekuasaan. 240 itu penghinaan terhadap presiden yang bersifat material, jadi gugatannya, laporannya itu harus yang bersangkutan, jadi ini delik aduan. Kalau di pasal 340 itu pemerintahan secara umum, jadi dan yang melaporkan pun pimpinan dari lembaga tersebut. Sementara itu, mengenai kapan pengesahan RKUHP dilakukan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu di dalam Rapim dan Bamus antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, serta alat kelengkapan dewan terkait. Dalam waktu dekat kita akan rapimkan dan insya Allah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini, RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR. Surat dari Komisi 3 terkonfirmasi hari ini sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR. RKUHP memang perlu segera disahkan untuk mengikuti pergeseran paradigma hukum pidana. Saat ini, paradigma penegakan hukum telah bergeser dari retributif atau balas dendam menjadi paradigma keadilan korektif bagi pelaku, restoratif bagi korban, dan rehabilitatif bagi keduanya. Patut disadari, KUHP peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih dipakai sampai saat ini secara hukum belum mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, apalagi Pancasila.
Oleh karenanya, semua produk hukum kolonial perlu segera diganti dengan produk hukum nasional. Pergantian atau revisi KUHP memang diperlukan karena hukum merupakan pelayan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Dan saat ini, Indonesia sudah berubah dari masyarakat yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Selain Jabodetabek, sejumlah area di wilayah Indonesia masih berstatus blank spot. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Kominfo segera mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan upaya pemerataan program analog switch off. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Komisi 1 DPR RI memberikan sejumlah langkah strategis pada Kementerian Kominfo agar program analog switch off dapat terlaksana sepenuhnya. Dengan menyiapkan kebijakan terkait migrasi ASO yang mampu memberikan keadilan kepada semua lembaga penyiaran termasuk lembaga penyiaran lokal. Komisi 1 juga meminta pemerintah membangun infrastruktur digital yang memadai dan menuntaskan pengadaan dan distribusi set-top box kepada warga yang berhak menerimanya. Selengkapnya mari kita simak laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa beberapa minggu terakhir pemerintah telah resmi memigrasi dari televisi analog ke televisi digital atau dalam program analog switch off tepatnya pada tanggal 2 November tahun 2022. Dan saat ini pemirsa seperti Anda ketahui bahwa Komisi 1 DPR RI sedang menggelar rapat kerja dengan Menkominfo untuk membahas evaluasi terakhir terkait dengan program analog switch off ini. Nah, bagaimana lebih detailnya terkait dengan rapat tersebut? Saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI dari daerah pemilihan Papua dari fraksi Gerindra, yaitu Bapak Yan Permenas Mandenas. Ya Pak, terkait dengan program analog switch off ini Pak, dan saat ini kan juga sedang melakukan raker terkait dengan evaluasi akhirnya Pak. Nah, di lapangan sendiri seperti apa Pak keadaannya terkait dengan penerapan analog switch off ini Pak? Yang pertama kan kita lakukan evaluasi, hari ini ada 2 agenda. Pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan ASO atau analog switch off, yang mana secara undang-undang itu diperintahkan serentak dilakukan di seluruh Indonesia, ya. Tapi pada kenyataannya
Menteri Kominfo sebagai perwakilan pemerintah ya dalam hal ini yang menangani ASO baru melaksanakan di wilayah Jabotabek. Nah, jadi belum seluruhnya. Nah, itu pun dibarengi dengan kebijakan Menteri Kominfo yang sudah melakukan distribusi set box di wilayah Jabotabek. Sedangkan di wilayah-wilayah lain di luar Jabotabek belum sama sekali. Nah, pertanyaannya kan kalau secara undang-undang Omnibus Law ya, yang diperintahkan itu kan secara serentak seharusnya. Kita lakukan analog switch off di seluruh Indonesia. Tapi kan baru di wilayah Jabotabek. Berarti kan ada kendala-kendala yang selama ini yang belum teratasi dan belum ditangani secara teknis ya maupun dari sisi persiapan ya, yang sudah dilakukan oleh Menteri Kominfo ya untuk memberlakukan analog switch off itu atau ASO di seluruh pelosok tanah air. Nah, sehingga kita meminta penjelasan ya, komitmen dari beliau sebagai perwakilan pemerintah sampai sejauh mana, karena kalau sudah diberlakukan di wilayah Jabotabek ya, secara otomatis harus bertahap. Kebijakan ini didistribusikan sampai ke wilayah-wilayah di luar Jabotabek juga. Itu. Sehingga undang-undang itu dilakukan secara konsisten. Nah, bukan sifatnya kebijakan lagi. Ini perintah undang-undang. Itu. Oleh sebab itu baik dari sisi perencanaannya, alokasi anggaran, SDM-nya, infrastrukturnya semua harus sudah siap. Itu. Tapi nyatanya kan masih banyak yang belum siap. Itu. Nah, sehingga banyak sekali menuai pro dan kontra itu antara TV swasta ya dengan kebijakan pemerintah yang sampai saat ini terjadi ya, banyak protes dari TV swasta. Tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa ASO ini adalah amanat dari undang-undang. Nah, kemudian Bapak tadi juga menyampaikan bahwa masih 1-2 tahun lagi masih belum meyakini ASO ini bisa clear 100%. Lalu kapan Pak dari Komisi 1 DPR RI untuk mendorong Kominfo untuk mentargetkan Pak supaya cepat selesai gitu Pak? Ya karena memang kekhawatiran saya 1-2 tahun ke depan belum bisa selesai karena kita lihat saja bahwa penyediaan infrastruktur ini saja belum sampai ke daerah-daerah blank spot. Itu, infrastruktur digital. Nah, apalagi kita mau melakukan migrasi. Itu. Seharusnya pasca Omnibus Law itu ditetapkan ya, langkah pertama yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana mendorong percepatan penyediaan infrastruktur digital di seluruh wilayah di Indonesia. Baik infrastruktur digital yang dimiliki oleh lembaga penyiaran publik, tapi lembaga penyiaran swasta. Nah, infrastruktur itu sudah tersedia baru kita bicara ke proses migrasi. Itu, dari analog ke digital. Itu, atau kita melakukan tahapan ASO. Itu. Tapi kalau dengan hingga saat ini, ya infrastruktur digital itu belum tersedia di seluruh pelosok wilayah tanah air kita atau di wilayah Indonesia, saya yakin ASO ini akan kita berlakukan di kota-kota besar. Itu. Di luar Jabotabek hanya di kota-kota besar. Itu. Tidak semua wilayah akan bisa tercover dengan ASO. Sehingga mau tidak mau masyarakat yang ada di pelosok-pelosok itu akan menonton TV digital dengan mungkin menggunakan parabola. Itu. Tapi itu pun juga kan walaupun menggunakan parabola juga kan masih terjadi blank spot juga. Itu tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan karena speednya juga kadang-kadang terganggu juga. Itu. Jadi inilah yang memang menjadi masalah utama kita karena kita menetapkan sebuah regulasi tapi tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur. Nah, sesudah itu kebijakan ini sudah kita tetapkan, ya infrastrukturnya tidak kita siapkan, tapi sosialisasi kebijakan ini juga tidak kita percepat sampai ke tingkatan yang paling bawah. Sehingga distribusi informasi sampai ke masyarakat pun juga sangat kurang. Itu bahkan pendistribusian set-top box juga ini tidak semua masyarakat tahu. Itu paling kelompok-kelompok tertentu aja, kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memahami hal itu. Nah ini yang kita pertanyakan sehingga perlu ada transparansi itu dalam mendistribusikan set-top box, tapi juga distribusi kebijakan dan informasi harus merata sampai ke daerah. Termasuk penyiapan infrastruktur juga harus perlu dilakukan mapping ulang ya, wilayah-wilayah mana yang tersedia infrastruktur digital yang dimiliki oleh lembaga penyiaran publik tapi juga lembaga penyiaran swasta. Itu sehingga nanti wilayah-wilayah yang belum tercover pemancar digital itu harus ada langkah cepat antara pemerintah dengan pihak swasta untuk bagaimana mengejar itu pembangunan infrastruktur tersebut agar pemancar-pemancar digital itu terdistribusi merata. Itu harapan saya. Siap. Baik, terima kasih Pak Yan atas waktunya.
Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Ian Permenas Mandenas dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Papua, di mana Bapak Ian tadi menyoroti terkait dengan infrastruktur untuk ASO ini dinilai belum maksimal. Untuk itu diharapkan ke depan Menkominfo bisa lebih mengoptimalkan terlebih dahulu infrastruktur, baru bisa pemerataan ASO ini ke seluruh daerah, khususnya yang blind spot ya Pak ya. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Zia dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Dan berita pertama datang dari Komisi 3 DPR RI, upayakan RKUHP rampung sebelum akhir tahun. Jika dilihat dari beberapa media online dan juga media sosial, di sini ada berbagai tanggapan dan ada juga ini ada komentar dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto di sini mengatakan pihaknya bersama pemerintah telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Karenanya ia berharap DPR segera mengesahkan sebagai undang-undang. Kendati demikian, Bambang belum mengetahui kapan DPR akan mengesahkan RKUHP sebagai undang-undang. Di sini pasalnya pemirsa, pimpinan DPR RI perlu menggelar rapat Badan Musyawarah atau BAMUS untuk menjadwalkan rapat paripurna tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad pun di sini mengatakan bahwa Komisi 3 DPR terus mengintensifikasikan harmonisasi dan juga komunikasi agar RKUHP dapat disahkan pada akhir tahun 2022. Dasko pun di sini menyebutkan bahwa intensifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan informasi yang didapat dari Komisi 3, masih ada sejumlah pasal yang belum memperoleh sinkronisasi oleh beberapa pihak. Dan untuk mengejar target tersebut, Dasko pun bahkan menyebutkan pihaknya membuka kemungkinan bahwa agar pembahasan RKUHP ini tetap dilanjutkan saat masa reses DPR RI mendatang.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar di sini menyatakan bahwa sejumlah pasal krusial dalam daftar inventarisasi masalah telah disepakati pemerintah dan DPR untuk dimasukkan dalam RKUHP tersebut. Pasal-pasal tersebut adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, pidana mati, penghinaan terhadap pemerintah, narkotika dan atau disebut sebagai kohabitasi atau tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan. Pasal lainnya yang juga disepakati mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Edi mengatakan pasal penghinaan terhadap pemerintah menjadi delik aduan pemerintah yang dimaksud adalah presiden dan wakil presiden. Sementara lembaga negara yang dimaksud yakni DPR, MPR, DPD, MA dan juga MK. Pemirsa, Edi menambahkan pemerintah dan DPR juga sepakat menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Menurut Edi, hal ini merupakan kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Pemirsa, berita selanjutnya yang diangkat oleh media adalah terkait dengan Komisi 7 DPR RI mendukung pemerintah lawan keputusan WTO soal larangan ekspor-impor. Ini di beberapa media juga masih ramai dibahas, di mana anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin di sini menyatakan dukungan terhadap langkah tegas Presiden Joko Widodo melakukan banding terhadap World Trade Organization atau WTO atas larangan ekspor bahan mentah biji nikel. Muhtarudin menegaskan Indonesia memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri tanpa harus ada intervensi pihak lain. Apalagi hal itu dilakukan untuk merealisasikan keinginan pemerintah menggunakan energi baru terbarukan di masa depan. Dikatakan di sini Muhtarudin pun terkait dengan hilirisasi dari mineral itu adalah amanat Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Jadi itu bisa disebut sebagai mutlak harus diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun legislatif. Muhtarudin pun memastikan Komisi 7 DPR RI akan memberikan dukungan penuh atas langkah tegas Presiden Joko Widodo untuk melakukan banding terhadap keputusan WTO tersebut. Menurutnya juga dengan melakukan hilirisasi di dalam negeri terhadap mineral nikel, maka dipastikan akan memberikan nilai investasi yang besar bagi negara, dan Muhtarudin pun menyarankan agar pemerintah memberikan penegasan khusus terkait dengan pembangunan smelter di Indonesia. Pasalnya pemirsa, dengan dibangunnya smelter maka akan mendatangkan nilai investasi yang cukup besar, dan di sini anggota Komisi 7 DPR RI lainnya yaitu Yuliana Gunhar juga menilai bahwa sikap pemerintah Indonesia terhadap keputusan WTO itu sudah tepat. Gunhar pun meminta pemerintah Indonesia tetap melanjutkan program hilirisasi nikel. Walaupun di sini WTO menyatakan Indonesia kalah dalam perkara larangan ekspor nikel, Gunhar menambahkan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia adalah sebuah keharusan demi meningkatkan nilai tambah serta pendapatan negara, yang berujung pada kemakmuran rakyat sebagai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemirsa, menurutnya hilirisasi sumber daya alam selama ini telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, dan juga mendorong industri akhir pemakaian mineral nikel. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, yaitu membahas terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang mengupayakan RKUHP rampung sebelum akhir tahun. Juga dari Komisi 7 DPR RI yang mendukung pemerintah lawan keputusan WTO soal larangan ekspor nikel. Dan saya Angga Naktarini kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.